Beyond Time, bab 444-445. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat itu tengah hari, dan matahari sangat terang. Angin utara bertiup, mengacak-acak rambut semua orang yang hadir. Saat Su King berdiri di tanah yang asing, ia melakukan hal yang sama seperti King Qiyu dan melirik ke arah Kabupaten Penyegelan Laut. Setelah beberapa saat, ia mengalihkan pandangannya dan mengamati sekelilingnya. Itu sudah menjadi naluri baginya sekarang. Setiap kali ia berada di lingkungan yang asing, ia akan selalu membiasakan diri dengan lingkungannya secepat mungkin. Tanahnya terbuat dari pasir coklat, dan ada pegunungan di kejauhan. Tidak banyak pepohonan hijau, dengan salju putih yang mencair terlihat di banyak tempat. Sejujurnya, tidak banyak perbedaan dibandingkan dengan apa yang biasa dilihat Su King. Lagi pula, Holidides dan manusia pada dasarnya sangat mirip, dengan perbedaan utama adalah darah Night Sade pada Holidides. Saat Su King mengamati sekelilingnya, Kapten mengangguk sebagai tanggapan kepada Holitide muda itu. Holitide muda tampak lebih fanatik dari sebelumnya. Dengan ekspresi wajah yang sangat serius, dia menatap Su King dan Kapten dan berkata, "Suatu kehormatan besar bagi saya untuk dapat membantu kalian berdua. Tanpa kalian, saya tidak akan selamat dalam perjalanan pulang. Hamba yang rendah hati ini hanya dapat memohon agar kalian berdua berkenan ikut dengan saya ke Kadipaten Heaven Zenith dan membiarkan saya menunjukkan kepada kalian keramahan sejati dari spesies yang lebih rendah. Kampung halamanku berada di dekat pohon 10 usus, yang akan segera berbuah dao. Bulan-bulan mendatang akan sangat menarik, penuh dengan fenomena supranatural. Memang, itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari spesies superiormu, tetapi tetap merupakan salah satu peristiwa paling fantastis di wilayah Pasang Suci. Apapun yang kau butuhkan begitu kita mencapai puncak surga, adipati kita pasti bisa mengaturnya untukmu." Setelah itu, Holitide muda mundur beberapa langkah, lalu menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Su King tampak sedang mempertimbangkan usulan itu, begitu pula Kapten. Kapten menyipitkan matanya dan menatap dalam-dalam ke arah Holitide muda. Su King melakukan hal yang sama, lalu dengan tenang berkata, "Baiklah." Holitide muda tampak sangat gembira, dan dengan cepat berteriak agar kafilah mulai bergerak lagi. Tak lama kemudian, suara cambuk berderak memenuhi udara saat kafilah melaju kencang. Karena Su King dan Kapten tidak perlu lagi bersembunyi, mereka menunggangi hewan berkaki 4 itu. Untuk menghindari sinar matahari, mereka berdua mengenakan jubah hitam yang tebal. King Qiyu seperti pelayan mereka, di belakang mereka, kepalanya tertunduk sambil berusaha keras untuk menahan niat membunuhnya di dalam hatinya. Di negeri manusia, kaum Holidides tidak diizinkan menggunakan portal teleportasi, yang berarti perjalanan ke sana memakan waktu lama. Tetapi di negeri mereka sendiri, keadaannya berbeda. Tak lama kemudian, mereka telah mencapai kompleks portal teleportasi umum. Di sana, kafilah Heaven Zenith mulai berteleportasi ke tujuan berikutnya. Butuh sekitar 1 jam bagi seluruh kafilah untuk mencapai bagian barat Eastern Wastelen County. Ini adalah lokasi Ten Entrails of the True Immortal, dan juga 36 negara kota. Begitu mereka muncul, Su King melihat ke arah barat. Di sana gelap, ia hampir tidak bisa melihat sebuah pohon besar dengan cabang-cabang seperti batang yang menyerupai isi perut, menjulang tinggi ke langit. Cabang-cabang itu saling berjalin, menciptakan kanopi besar di atas daratan yang menyerupai payung. Kanopi itu memenuhi sebagian besar langit, dan sangat megah. Kanopi itu begitu tebal sehingga sinar matahari tidak dapat menembusnya, oleh karena itu, ada lentera berbentuk manusia di bawahnya yang memancarkan cahaya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Area yang diterangi lentera itu sangat luas. Area tersebut mencakup hutan rimba yang luas, di tepinya terdapat banyak kota bertembok yang dibangun dalam konfigurasi yang kurang lebih melingkar di sekitar pohon raksasa itu. Setiap kota memiliki skema warnanya sendiri. Beberapa berwarna monokrom, yang lain berwarna-warni. Hal itu menciptakan suasana yang sangat eksotis. Pada saat yang sama, tekanan luar biasa dari pohon raksasa itu menekan segala sesuatu di sekitarnya. Yang mulia, ini adalah 10 usus sang abadi sejati,
tempat kediaman Kadipaten Surga Zenit berada. Lihat kota putih bersih di depan sana. Itu Surga Zenit. Saya telah memberitahu Adipati tentang kedatangan Anda, dan dia sangat gembira. Mereka seharusnya sudah menyiapkan jamuan penyambutan. Setelah Anda, Yang Mulia. Fanatisme di mata Holy Tide tidak berubah sedikit pun. Sambil memimpin Suking dan Kapten, dia dengan antusias memberikan pengantar yang lebih rinci. Yang Mulia, pohon 10 usus dikatakan sebagai perwujudan dari Wo Immortal berdarah murni terakhir yang mencapai keabadian. Itu terjadi sangat lama sekali. Setiap 100 tahun, pohon itu akan menghasilkan panen buah yang sangat banyak. Itulah sebabnya kami harus membawa kiriman batu ibu awan ini ke sini. Buahnya luar biasa, dan dianggap sebagai salah satu bahan paling menakjubkan yang dapat Anda gunakan dalam penempaan peralatan. Saat ia melanjutkan pengantarannya, kafilah itu semakin mendekat ke Kota Putih. Meskipun hanya dianggap sebagai negara kecil, kota itu sendiri cukup besar, mirip dengan skala ibu kota 7 mata darah. Ada cukup banyak kultivator yang menunggu di luar kota. Jumlah mereka mencapai ratusan, termasuk kultivator inti emas dan bahkan para ahli jiwa baru. Di barisan depan bahkan ada seorang pria paruhbaya berjubah kerajaan yang memamerkan 3 peti harta karun rahasia, serta fluktuasi tingkat kultivasi yang mengejutkan. King Qiyu kesulitan bernapas dengan teratur karena suasana hatinya semakin memburuk. Dia tahu bahwa, saat ini, dia hampir tidak punya harapan untuk melarikan diri. Suking dan Kapten tidak menunjukkan reaksi yang terlihat. Adapun Holy Tide muda, ia memandang kampung halamannya dengan campuran kesedihan dan keakraban. Sambil memimpin jalan, ia terus memperkenalkan orang-orang. Yang Mulia, karena buah dao dari kampung halaman saya sangat berharga, biasanya banyak tikus asing yang mencoba menyelinap masuk ke sini sekitar waktu ini. Tentu saja, manusia merupakan mayoritas penyusup tersebut. Terkadang mereka hanya menyelinap masuk. Di lain waktu mereka menyamar sebagai bukan manusia. Mereka bahkan pernah datang dengan penampilan seperti Holy Tides. Ke-36 negara kota di sini menyimpan catatan tentang hal-hal seperti itu. Selama bertahun-tahun, telah terjadi lebih dari 900 kali musuh kita menyamar sebagai Holy Tides. Dan telah terjadi lebih dari 700 kali mereka menyelinap masuk. Orang asing akan menggunakan hampir semua cara yang diperlukan untuk mencoba mencuri buah-buahan itu. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, saya tidak yakin apakah Anda menyadarinya, tetapi sudah lebih dari 30 kali seorang asing menyelinap ke salah satu negara kota di sini dengan menyamar sebagai Knight Sade. Tiba-tiba, Holy Tide muda mematahkan selembar kain giok. Dia menghilang, hanya untuk muncul kembali beberapa saat kemudian tepat di luar Kadipaten Heaven Zenith, tepat di depan Adipati Spirit Trove. Dia masih tersenyum, tetapi alih-alih rasa hormat, ekspresinya menunjukkan ejekan. Sambil menyeringai kepada Suking dan Kapten, dia berkata, "Oh, 2 anggota terhormat dari spesies yang lebih besar, saya menyambut kalian di kerajaan kami, Heaven Zenith. Jadi, apakah kalian manusia yang menyamar sebagai Knight Sade? Atau kalian berasal dari spesies lain? Aku bisa merasakan ada yang tidak beres dengan kalian berdua sejak pertama kali aku melihat kalian. Terlalu kebetulan. Kebetulan, aku tahu ada Knight Sade yang beroperasi di wilayah manusia. Lalu, tanpa diduga, kita kebetulan bertemu dengan 2 Knight Sade yang sedang dikejar oleh pendekar pedang. Kau ingin menipu kami agar membawamu ke wilayah Holy Tide. Sebagai anggota rendahan dari spesies yang lebih rendah, wajar jika aku menawarkan diri untuk membantu. Dan meskipun ada beberapa situasi tak terduga, aku berhasil menipumu sepenuhnya. Bukan sia-sia seorang bangsawan sepertiku melakukan perjalanan ini. Ayah, apakah menurutmu ini termasuk sebagai pengabdian besar dari pihakku?" Earl Holy Tide muda itu menyeringai lebar. Banyak Holy Tide lain di sekitarnya dari Heaven Zenith juga memandang Suking dan Kapten dengan seringai mengejek. Duke Spirit Trove tertawa terbahak-bahak dan melirik putranya dengan penuh pujian. Perkembangan mendadak itu mengejutkan King Qiyu. Matanya menyipit, dia menatap curiga pada kedua Knight Sade di depannya. Selama ini dia mengira keduanya adalah Knight Sade asli. Tapi sekarang semuanya telah berubah, dan itu di luar kemampuannya untuk diprediksi. Namun, dia segera menyadari bahwa kedua Knight Sade itu sama sekali tidak bereaksi terhadap perkembangan tersebut. Itu adalah kejutan lain. Pengamatan King Qiyu sangat jeli.
Su King tidak bereaksi sedikit pun. Ekspresi sang kapten tampak tegar, namun ia juga tidak bereaksi sama sekali. Menatap dingin ke arah Kadipaten Surga Zenith, ia berkata, "Kalian para Holytides benar-benar kurang ajar. Bawa guru Kadipaten kalian keluar sekarang juga untuk dikorbankan." Sebagai tanggapan, Holytides terus tersenyum dingin. Sang adipati menyipitkan matanya. Adapun bangsawan muda itu, dia menyeringai dan berkata, "Yang mulia, kalian berdua tampaknya agak pelupa. Tidakkah kalian ingat apa yang baru saja kukatakan? Dari zaman kuno hingga sekarang, 36 negara kota kami telah mencatat lebih dari 30 kasus di mana kami menangkap musuh yang menyamar sebagai Knight Sade. Apakah kalian benar-benar berpikir kami tidak akan bisa mengetahuinya? Karena kalian menolak untuk mengakui kebenaran, kurasa aku akan memaksa kalian untuk mengungkapkan wujud asli kalian. Awalnya aku berencana untuk memberi kalian sedikit kehormatan karena persahabatan yang kita jalin di perjalanan. Tapi sekarang, aku menarik kembali ucapanku." Tampak sangat menikmati momen itu, sang bangsawan melambaikan tangannya, seketika menyebabkan kota putih di belakangnya bergetar. Sebuah patung hitam raksasa muncul dari tengah kota. Tingginya lebih dari 90 meter, dan tampak persis seperti Knight Sade. Patung itu mengenakan baju zirah, menyilangkan tangannya di dada, dan memiliki tato bulan di dahinya. Terlebih lagi, patung itu memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Setelah melayang ke udara di atas kota, patung itu melayang melewati tembok-tembok kota, berdenyut dengan tekanan yang sangat besar. "Ya Tuhan, wahai sosok ilahi Knight Sade yang agung, mohon periksa identitas orang ini." Earl of Heaven Zenith menyeringai kejam sambil menunjuk ke arah kapten. Sebagai respons, patung raksasa itu memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan, sambil bergeser dan menatap kapten dengan dingin. Tatapannya membuat kapten gemetar. Kemudian patung itu berbicara dengan suara yang menggelegar seperti guntur. "Iman yang lemah, keturunan campuran, bukan Knight Sade." Semua kultivator Holytide meledak dengan niat membunuh. Kemudian, sang bangsawan tertawa puas. "Masih tidak mau mengakuinya?" tanyanya dengan nada mengejek. "Dan kau, kumohon, wahai sosok ilahi Knight Sade yang agung, kumohon periksa orang ini." Ia menunjuk Su King dengan nada menghina. Patung Knight Sade raksasa itu menatap Su King dengan hikmat. Dan kemudian, mengejutkan semua orang yang hadir, patung itu mulai bergetar. Getarannya semakin hebat, hingga memengaruhi cahaya hitam yang terpancar dari patung itu. Cahaya itu menjadi lebih intens. Dalam sekejap, cahaya hitam itu meluas begitu dramatis hingga menjadi lautan hitam pekat. Langit dan bumi terdistorsi ke segala arah. Selanjutnya, patung yang sangat megah itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Yang mengejutkan para Holytides di sekitarnya, patung itu melangkah menghampiri Su King, berlutut, dan bersujud. Dengan mata yang dipenuhi fanatisme yang tak tertandingi, ia berseru, "Hormat saya, Yang Mulia." Di luar gerbang utama Kadipaten Heaven Zenith, semuanya benar-benar sunyi. Para kultivator Holytide semuanya menatap dengan mata yang awalnya kosong karena kebingungan, lalu melebar karena terkejut. Tidak peduli tingkat kultivasi apa yang terlibat. Tidak peduli seberapa besar kecurigaan mereka terhadap Su King dan Chen Erniu. Mereka semua dapat melihat sosok ilahi Knight Sade berlutut gemetar, dan mereka semua mendengar apa yang diteriakkannya. Gelombang kejutan besar menghantam pikiran mereka, menyebabkan banyak rahang ternganga. Sang Adipati Spirit Trove berdiri di sana dengan kepala berputar. Ia merasa seperti ada badai di hatinya, menyapu lautan kesadarannya, dan bahkan menyebabkan ketiga tempat penyimpanan rahasianya terpelintir dan terdistorsi. Yang paling tercengang adalah Holytide muda yang telah mengawal Su King dan Chen Erniu dalam perjalanan mereka. Sebagai seorang bangsawan dari Kadipaten Heaven Zenith, dia selalu bangga dengan kebijaksanaannya sendiri, dan sengaja berpura-pura bodoh selama perjalanan. Dia sangat bangga karena berhasil membalikkan keadaan terhadap kedua penipu itu. Tapi kemudian semuanya berubah, dan dia masih tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Matanya paling lebar, dan otaknya terasa seperti disambar jutaan petir. Itu tidak mungkin. Itu adalah wujud ilahi Knight Sade kita. Saat dia berdiri di sana gemetaran, dia diliputi perasaan yang sangat kuat bahwa semua yang terjadi itu tidak nyata. Tidak semua dari 36 negara kota memenuhi syarat untuk dikirimi patung dewa dari dinasti kerajaan di atas. Hanya ada 4 yang memiliki patung seperti itu,
dan masing-masing merupakan perwakilan dari salah satu dari 4 dinasti kerajaan Holytides yang mengelola wilayah ini. Karena itu, sudah pasti bahwa bangsawan muda ini tahu persis apa yang diwakili oleh patung Dewa Netsade. Patung itu mewakili spesies Netsade secara keseluruhan. Dan jika patung dewa yang mewakili Netsade benar-benar berlutut, itu saja sudah sangat mengejutkan, apalagi gelar yang digunakan oleh patung itu. Gelar-gelar seperti itu mirip dengan hukum magis atau jalan surgawi. Dan saat suara patung itu terus bergema, sepertinya seluruh langit dan bumi akan berubah sebagai akibatnya. King Qiu juga sangat terguncang karena pemikirannya sebelumnya menjadi kacau. Awalnya, terungkapnya identitas kedua Netsade itu tampaknya menunjukkan bahwa mereka adalah manusia yang menyamar. Itu akan menjelaskan dengan akurasi sekitar 80 hingga 90% mengapa mereka tidak membunuhnya. Namun sebelum dia sempat memahami teori itu, semuanya berubah lagi. Dan itu bukan sekadar perubahan kecil dalam situasi tersebut. Itu adalah transformasi yang mengguncang langit dan bumi yang mengubah segalanya. Kata-kata, yang mulia, memiliki makna yang sangat dalam, dan hanya memikirkannya saja sudah bisa membuat seseorang terkejut dan terhuyung-huyung. Semua mata tertuju pada Su Qing, yang berdiri di sana tanpa ekspresi. Mata itu dipenuhi dengan kekaguman, kebingungan, keheranan, dan ketidakpercayaan yang mendalam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bahkan Kapten, yang telah merencanakan semuanya secara detail dengan Su Qing selama perjalanan mereka, benar-benar terkejut dengan perkembangan yang tampaknya tidak masuk akal tersebut. Hanya Su Qing yang tetap tenang. Tentu saja, tidak seorang pun yang hadir tahu apa yang terjadi di dalam hati dan pikirannya. Lagi pula, dia sudah lama mengembangkan kemampuan untuk tetap tenang apapun yang terjadi. Tidak butuh waktu lama di perjalanan bagi dia dan Kapten untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dengan Holytide muda itu. Mengingat betapa lemahnya basis kultivasinya, tampaknya aneh bahwa dia begitu rela mengorek informasi dari mereka. Lagi pula, bahkan jika dia berhasil mengungkap mereka sebagai penipu, itu pada akhirnya akan mengakibatkan kematiannya. Terlebih lagi, fakta bahwa dia berasal dari spesies yang lebih rendah semakin menekankan betapa tidak masuk akalnya tindakannya. Di sisi lain, jika dia langsung mempercayai cerita mereka, itu juga akan tampak palsu. Itulah mengapa Holytide muda menggali informasi. Bukan karena dia ingin menemukan kebenaran, melainkan karena dia khawatir akan aneh jika dia tidak melakukannya. Pada dasarnya itu adalah psikologi terbalik. Su Qing dan Kapten telah menangkap petunjuk dan menyadari apa yang sedang dilakukannya. Su Qing adalah orang yang menyusun rencana darurat. Selama 3 hari ia mempelajari bola mata Netsade itu, ia tidak hanya mempelajari teknik sihir Netsade. Ia juga melihat pengaruh istana surgawi bulan ungunya terhadap bola mata tersebut. Saat itulah ia menyadari bahwa setelah menyamar sebagai Netsade, ia memiliki sesuatu yang bahkan Netsade asli pun akan sangat hormati. Itu karena para Netsade menjalankan kepercayaan pada bulan merah. Dan bulan ungu di istana surgawi keempat Su Qing pada awalnya merupakan perwujudan kekuatan bulan merah. Dengan kata lain, ia memiliki kepribadian dewa di dalamnya. Dalam beberapa hal, Su Qing dan bulan merah itu sama. Itulah sebabnya sosok ilahi Netsade ini memanggilnya Yang Mulia. Bahkan para kultivator yang sangat taat dalam pengabdian mereka kepada bulan merah pun akan kesulitan untuk melihat perbedaan apapun. Alasannya adalah bahwa sumber kekuatan Su Qing benar-benar memiliki kepribadian seorang dewa di dalamnya. Hanya bulan merah itu sendiri yang mampu membedakannya. Saat semua orang terdiam kaget, kemarahan muncul di wajah Kapten. Dengan suara dingin, dia berkata, "Kalian para Holytides sungguh kurang ajar. Kalian pikir kalian siapa? Apa yang membuat kalian merasa berhak menguji anak baptis dari Netsades? Jika kalian sampai merusak rencana spesies kita yang lebih besar, maka bahkan kematian pun tidak akan menjadi hukuman yang cukup." 1. Menanggapi ucapan Kapten, patung Netsade yang berlutut itu memancarkan cahaya hitam, serta aura jahat yang mengejutkan. Berbalik, ia menatap orang-orang dari Kadipaten Heaven Zenith. Mata Su Qing sedikit menyipit saat menyadari bahwa dia benar-benar bisa memberi perintah kepada patung ini, dan patung itu akan patuh. Saat Kapten berbicara dan patung itu memancarkan aura jahatnya, suara terkejut terdengar dari Kadipaten Heaven Zenith. Kemudian sang adipati bergegas maju, menggenggam tangan, dan membungkuk dalam-dalam kepada Su Qing.
Wahai spesies yang lebih tinggi, terimalah salam dari seorang kultivator spesies yang lebih rendah. Masih terguncang oleh keterkejutan, para kultivator lain yang berkumpul di gerbang utama juga saling berjabat tangan dan membungkuk. Salam, wahai anggota spesies yang lebih besar. Pearl muda itu terjatuh ke tanah, gemetaran. Salam, wahai anggota spesies yang lebih tinggi. Dia sangat tercengang hingga bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Ketika King Qiyu melihat semua ini terjadi, dia juga merasa terguncang. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat memenuhi hatinya ketika dia menyadari betapa pentingnya Netsade tertentu yang berdiri di depannya ini. Seandainya aku bisa membunuhnya, dia menundukkan kepalanya agar tidak ada niat membunuh yang terlihat di matanya. Su King melangkah maju menuju patung dewa itu. Melompat ke atas kepalanya, dia duduk bersila. Tebakanmu benar. Aku memang sedang menyamar. Saat kata-katanya bergema, para kultivator yang berkumpul menundukkan kepala mereka. Aku menyamar sebagai Netsade biasa. Saat dia berbicara, istana surgawi keempatnya berdenyut, menyebabkan sosok ilahi itu bangkit dari posisi berlututnya. Saat memancarkan kekuatan yang mengejutkan dan cahaya hitam, angin meraung di area tersebut. Sang kapten juga melangkah maju lalu terbang ke kepala patung itu, di mana dia berdiri di belakang Su King, menatap tajam ke bawah. Selanjutnya, patung itu terbang ke udara, di mana ia menatap ke bawah ke segala sesuatu yang ada di bawahnya dengan tatapan tirani. Sulit untuk melihat Su King dan kapten dengan jelas, seolah-olah mereka adalah bagian dari kegelapan malam di bawah kanopi raksasa di atas kepala. Di bawah sana, para kultivator Holy Tide semuanya gemetar. Adapun sang adipati, ia sedikit ragu, tetapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain memberi hormat. Salam, anak baptis. Semua Holy Tide membungkuk serempak. Yang paling lantang adalah Earl muda itu, matanya bersinar dengan fanatisme. Dia adalah seorang Holy Tide, spesies yang dulunya manusia. Karena itu, Earl muda dari Heaven Zenith ini masih memiliki sedikit kemanusiaan. Dan merupakan sifat umum manusia untuk mengubah kecurigaan yang ditolak menjadi keyakinan yang mendalam. Su King dan kapten tidak meninggalkan Heaven Zenith. Sang adipati mengundang mereka untuk tinggal. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan secara detail tentang kesalahpahaman tersebut, dan Holytides tidak berani menanyakan hal itu kepada mereka. Dalam perjalanan menuju kota, kapten mengajukan beberapa pertanyaan tentang 10 isi perut sang abadi sejati, dan saat itulah mereka mengetahui bahwa masih ada 9 hari lagi sampai panen dimulai. Akhirnya mereka sampai di kompleks Istana Adipati, tempat Su King dan kapten diberi tempat tinggal. Sosok ilahi itu tidak pergi. Sebaliknya, ia melayang di udara di atas kediaman Istana Su King, jelas sedang berjaga. Kapten itu menuntut agar King Qiyu berpakaian seperti seorang pelayan dan menjalankan peran tersebut. King Qiyu menggertakkan giginya tetapi tidak punya pilihan selain menurutinya. Tidak ada cara untuk menyembunyikan fakta bahwa seorang anak baptis Netsade telah datang. Ini adalah situasi yang terlalu penting. Negara kota lain segera mengetahui apa yang sedang terjadi, dan meskipun mereka terkejut, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit curiga. Jadi, 3 hari telah berlalu. Selama waktu itu, Su King memfokuskan energinya untuk mempelajari rupa ilahi. Tentu saja, kapten tidak bisa menahan diri untuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan patung yang bersujud kepada Su King. Saat mereka merencanakan berbagai hal di sepanjang jalan, Su King telah menyebutkan sesuatu tentang aura bulan merah, tetapi belum menjelaskan tentang bulan ungunya. "Hei, aku juga punya aura bulan merah itu," kata kapten, terdengar sedikit kesal. "Tunggu, kenapa benda itu tidak bersujud padaku? Bahkan katanya imanku lemah dan aku berdarah campuran." Omong kosong. Setelah berpikir sejenak, Su King menjelaskan tentang simbol yang diberikan oleh Ark Immortal Plunder kepadanya. Sang kapten menghela napas iri, lalu secara refleks mengeluarkan buah persik dan mulai memakannya. King Qiyu tidak bisa mendengar apa yang mereka berdua bicarakan, tetapi dia bisa melihat buah persik itu, dan itu membuat matanya membelalak. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, buah persik itu menghilang, dan kapten menatap dengan muram ke arah luar aula. Sang adipati datang bersama putranya untuk melakukan kunjungan resmi. "Wahai anak Tuhan yang mulia, 36 negara kota ingin mengundangmu ke sebuah jamuan makan." Anak baptis yang mulia itu tidak tertarik.
Jawab kapten dengan tenang sementara Suking duduk bersila di sebelahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar itu, Adipati Surga Zenit menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan reaksinya. Kemudian dengan hormat ia melanjutkan, hamba yang rendah hati ini seharusnya tidak begitu gegabah mengira Anda akan tertarik. Saya akan memberitahu negara kota lainnya. Ngomong-ngomong, Guru Besar Adipati telah kembali dan meminta audiensi. Permintaan ditolak, kata kapten. Sang Adipati menundukkan kepalanya saat berdiri di sana untuk waktu yang lama. Kemudian dia berbicara lagi. Putraku yang bandel, Muye, telah menyinggungmu, wahai yang mulia. Hambamu yang rendah hati telah menghukumnya, tetapi perintah apa lagi yang mungkin engkau miliki, wahai yang mulia? Di dalam aula, mata kapten menyipit karena makna tersembunyi dalam kata-kata itu. Dia menatap Suking. Ekspresi Suking tetap tenang saat dia memandang keluar aula ke arah Adipati yang berlutut, dan putranya, sang bangsawan, yang terus menundukkan kepalanya sepanjang waktu. Muye, kata Suking, bukankah kau pernah menyebutkan ingin mendapatkan berkah Netsade? Earl muda itu mendongak, matanya menyala-nyala penuh semangat. Kemudian dia dengan cepat bersujud. Duke Heaven Zenith tetap menundukkan kepalanya agar tidak menunjukkan reaksi apapun. Suking tidak ingin bertele-tele, jadi dia langsung menyampaikan permintaannya. Sebagai imbalan atas berkahku, aku menginginkan 2 pil iblis bulan surga bayangan dan 10.000 buah dao dari 10 urat pohon abadi sejati. Dia tahu dia harus menjaga sandiwaranya tetap sempurna. Jika dia bertindak terlalu jauh, itu bisa berakibat buruk. Meskipun begitu, selalu akan ada liku-liku yang harus dihadapi. Satu hal yang pasti, dia tidak boleh meremehkan siapapun. Earl muda ini telah menunjukkan bahwa dia adalah seorang perencana licik, dan tidak perlu menyebutkan sang duke atau kultivator lain dari Kadipaten Heaven Zenith. Suking tahu bahwa memberitahu orang-orang ini secara langsung apa yang diinginkannya, ditambah dengan penolakannya terhadap undangan jamuan makan, akan menimbulkan banyak spekulasi. Dan itulah yang sebenarnya diinginkannya. Seperti yang diajarkan Ghost Hand kepadanya, semua masalah harus ditangani dengan penuh nuansa. Sengaja mengarahkan orang ke kesimpulan yang salah terkadang akan membuat cerita Anda jauh lebih dapat dipercaya. Maka, sambil sang Adipati sedikit mengerutkan kening, Suking melanjutkan bicaranya. Muye, majulah. Sang Adipati terkejut. Adapun Muye sendiri, ia berusaha mengatur napasnya. Dengan mata berbinar penuh semangat, ia dengan rendah hati melangkah ke aula dan berlutut di depan Suking. Anak baptis, serunya lantang. Suking mengulurkan tangannya, dan istana surgawi keempatnya bergetar saat aliran mutagen unik dari bulan ungunya berkumpul di jari telunjuknya. Kemudian dia menyentuh dahi bangsawan muda itu. Getaran menjalar melalui Muye, dan tingkat kultivasinya melonjak. Kilauan ungu muncul di matanya, dan aura yang sangat mirip dengan aura bulan merah meledak di sekitarnya. Ada juga sesuatu yang sakral tentang hal itu. Akibatnya, Muye tidak lagi memandang Suking dengan fanatisme. Sebaliknya, ada kesalehan yang tulus di matanya saat dia bersujud di tanah. Yang mulia, pemandangan kejadian ini membuat sang Adipati terkejut, dan ekspresinya berubah-ubah liar. Mengingat tingkat kultivasinya, dia tidak mampu melihat lebih dalam ke dalam diri Suking. Tetapi dia bisa melihat ke dalam diri putranya sendiri. Dan ketika dia merasakan bahwa putranya telah dipenuhi aura Netsade, semangatnya terangkat. Ketika aura itu memasuki tubuh dan menjadi bagian dari basis kultivasi, itu akan memberkati subjek dengan sebagian kemampuan bawaan Netsade. Dia pernah mendengar beberapa anggota bangsawan menerima berkah seperti itu di dinasti kerajaan di atas. Kecuali, berkah ini tampaknya lebih unggul. Di kalangan kaum suci, yang memiliki masyarakat berbasis kasta, berkah dari aura tersebut menandakan peningkatan status dan kedudukan yang sangat besar. Saat sang Adipati menatap Suking dengan sangat takjub, Suking balas menatapnya. Suking tidak berkata apa-apa, tetapi tindakannya berbicara banyak. Penolakannya terhadap undangan itu menunjukkan apa yang diinginkannya. Dan permintaannya akan barang-barang itu adalah sebuah perintah. Beginilah cara kaum Netsade bertindak. Tindakan itu tidak berlebihan.